Secara psikologi, bahkan secara syariat, laki-laki tidak punya software setia. Cari dalilnya, tidak akan ketemu. Karena memang laki-laki bukan didesain untuk setia sebenarnya. Perempuan itu sebenarnya sudah Allah siapkan untuk menerima poligami. Di dalam Islam itu tidak ada kesetaraan gender. Kenapa coba laki-laki itu banyak takut sama perempuan? Karena perempuan itu Allah sendiri terangkan, mereka tuh pakarnya tipu daya. Sebenarnya gini, yang menolak poligami kan cuma 25% dari perempuan. Kenapa sisanya 75% setuju. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kelas poligaminya aja khusus itu 25 juta. 25 juta. Tapi kalau mau versi murahnya ada. Masya Allah, Chef Hari. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih udah datang. Iya. Ini by the way dihubungi sama tim. Kemarin sempat di luar kota berarti ya? Iya, lagi di Bandung waktu itu. Lagi di Bandung. Iya. Berarti pulang ke Lombok ini? Memang jadwalnya pulang. Jadwalnya pulang Karena rutinnya 2 minggu di sini, 2 minggu di sana gitu. Berarti kita alhamdulillah banget udah berkenan hadir. Kita mau belajar nih, Chef ya kan? Karena kita lihat Chef udah ngisi di banyak podcast, diundang juga. Kelas-kelasnya luar biasa. Tapi kelas poligami, Chef. Iya. Ini kok bisa kelas poligami? Ini keresahan para kaum hawa, Chef. Gimana ceritanya? Iya, kenapa saya berani nulis poligami? Karena kan saya sendiri nulis poligami itu bukan sekedar ucapan biasa gitu. Jadi saya bikin tulisan-tulisan itu bahkan berseri sampai 7 seri gitu, dan ada beberapa tulisan juga yang kaitannya di situ gitu. Jadi kita ngebahas poligami ini sebenarnya bahasan biasa gitu, seperti bahasan kita tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Jadi nggak ada hal yang aneh sebenarnya untuk dibahas gitu loh. Gitu. Tapi kebanyakannya pembicara gitu, apalagi orang yang sudah dikenal gitu kan, entah itu YouTuber, entah itu selebgram, itu mereka biasanya takut gitu kan, takut dibully sebenarnya, takut dibully, akhirnya drop mereka, akhirnya karirnya turun, endorsannya hilang semua. Itu yang terjadi sebenarnya gitu loh. Tapi kalau kita sendiri santai aja kita ngebahas itu sebenarnya nggak ada efek apa-apa sebenarnya. Gitu. Jadi kita jangan memframing ketakutan-ketakutan duluan, mau ngebahas itu akhirnya terjadi gitu loh. Berarti ini kan cuma membahas tentang poligami kan? Iya, betul. Berarti secara keilmuan ini perlu dipelajari untuk memahamkan. Oh pasti. Iya kan? Untuk melakukannya, mengeksekusinya, apakah memutuskan untuk poligami apa enggak, itu kan urusan masing-masing. Betul. Oke, berarti poin Chef di sini untuk meluruskan, berarti memberikan edukasi berarti. Iya, jadi sebenarnya gini, dia ada 2 poin penting sebenarnya. Kenapa poligami ini kita perlu bahas gitu loh. Sebab banyak orang berpikir kenapa sih laki-laki itu ya, kalau baru menikah pertama, itu pasti nanti akan tidak lama kemudian terpikir untuk nikah lagi gitu loh. Pasti ada itu. Iya. Oke, 2 poinnya. Yang pertama adalah kita harus sadar laki-laki itu nggak punya software setia. Nggak ada. Serius? Iya. Itu perlu kita tahu. Secara psikologi, bahkan secara syariat, laki-laki tidak punya software setia. Cari dalilnya, tidak akan ketemu. Karena memang laki-laki bukan didesain untuk setia sebenarnya. Tapi untuk apa? Untuk bertanggung jawab gitu loh terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Kenapa tidak didesain untuk setia? Karena Allah langsung menurunkan ayat dari atas langit ke-7 yang mengatakan nikahi wanita yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Bentar, Chef. Ini saya shock ini. Oh gitu ya? Iya. Berarti laki-laki itu secara sistematis, secara genetik mereka itu tidak diciptakan untuk setia, tapi untuk bertanggung jawab. Untuk bertanggung jawab. Make sense juga sih. Emang begitu. Lebih baik mana? Setia tapi tidak bertanggung jawab, atau bertanggung jawab tapi tidak setia? Memang kenyataan begitu. Itu ribuan tahun manusia secara desain genetikanya, desain penciptaan tidak diciptakan untuk setia. Ini memang jarang kita akan mendengar kata-kata seperti ini kan? Benar. Nggak pernah kita dengar ada ustadz yang mengatakan laki-laki tidak diciptakan untuk setia. Nggak ada. Saya belum pernah juga mendengarkan. Saya belum pernah. Ini pertama kali. Tapi ini ilmu psikologi yang saya pelajari. Baik. Di kampus-kampus psikologi, kalau saya dapat ilmu itu dari S2 di Amerika gitu. Memang seperti itu. Di satu sisi dia tidak, memang secara fakta psikologi ini tidak untuk setia, untuk bertanggung jawab. Tapi ada fakta yang kedua. Apa itu? Apakah dengan dia tidak memiliki
secara psikologi kesetiaan tuh nggak ada. Apakah dia bisa berpoligami? Belum tentu juga. Iya. Kenapa? Di faktor kedua ini mayoritas laki-laki hari ini 90% lebih tidak mungkin berpoligami saya katakan. Kenapa? Faktornya cuma 2. Satu, dia tidak mampu. Yang kedua, dia takut sama istrinya. Itu aja, ada 2 itu. Dua-duanya benar sih. Dua-duanya benar. Karena poligami itu saya katakan dia sama kayak ibadah haji. Kenapa? Satu, dia butuh harta yang besar. Yang kedua, butuh fisik yang tangguh. Benar juga. Nanti ada beberapa lagi tuh. Iya. Makanya dia tidak bisa masuk ke dalam poligami kecuali ada 6 kriteria dia harus penuhin itu. Ya 2 di antaranya yang tadi itu. 2 dari yang tadi itu ya. Iya, itu 2, baru 2 itu. Oke, sehingga akhirnya menjadikan para feminis ya kan menyerang Islam dengan brutal gitu kan. Baik kita begini para feminis ya kan. Wah, Islam itu tidak benar ya kan. Mereka merenggut hak perempuan, tidak menghargai perempuan dan lain sebagainya gitu kan. Karena kan Islamifobia ini kan sudah hampir berlangsung lama. Betul. Masalahnya apalagi di negara-negara Eropa dan sudah mendekati ke Indonesia, muncul feminis baru di Indonesia ini ya kan. Sehingga mereka itu menjadikan sebagai serangan. Iya, betul. Dan akhirnya kita pun ciut. Iya. Entah kita belum punya ilmu untuk mengkanternya, atau kita belum belajar secara mendalam untuk sekedar mengkanter aja deh. Iya. Gitu kan? Jadi kita belum punya nih. Saya pribadi kalau ada yang nyerang saya feminis misalnya, saya belum bisa jawab. Betul. Nah mungkin saya menangkapnya itu adalah mungkin ini kita harus belajar untuk agar kita bisa menjawab kenapa poligami itu diperbolehkan. Iya. Sebenarnya bukan di Islam aja. Di Kristen tuh ada sekitar 5-6 ayat tentang poligami dan diperbolehkan poligami di Kristen sendiri. Di kitab Injil di Perjanjian Lamanya ada. Kalau Perjanjian Lama percaya saya. Ada itu. Jadi kemudian yang dilarang itu kan gereja yang melarang sebenarnya. Tapi di dalam Kristen sendiri ada ayat poligami. Di Hindu juga begitu. Sri Krishna itu kan punya istri 16.108. Itu dari Dr. Zakir Naik yang bisa memang ahli kitab itu. Dan sebenarnya laki-laki dimanapun dari zaman dulu ribuan tahun yang lalu memang tidak diciptakan setia. Coba kita cek di Google atau di YouTube aja deh. Berapa anaknya Genghis Khan? Dari saya tuh ada 16 juta anaknya. Genghis Khan tuh dari sejarah, dari buku-buku sejarah dia punya istri itu 6, selirnya itu ada 1000. Anaknya itu dari hasil penelitian di Amerika tahun 2003 itu ada 16 juta. Kemudian 1 dari 200 laki-laki di dunia ini teridentifikasi memiliki genetiknya Genghis Khan. Seperti itu. Itu baru 1 yang diteliti loh. Belum raja-raja besar dunia lain seperti apa. Rata-rata punya selir, rata-rata punya. Pasti, nggak mungkin tidak yang namanya kaisar, raja, khalifah, siapapun itu pasti mau katakanlah. Kita menyebut satu suku misalnya orang Jawa saja enggak, lihat aja rajanya zaman dulu itu Kertanegara pasti poligami. Betul. Pasti enggak mungkin tidak gitu. Karena memang laki-laki itu tidak untuk setia sekali lagi. Tapi gimana perempuannya marah perempuannya itu sebenarnya ya softwarenya mereka menerima poligami. Secara ada. White Step sebelum kita ke arah sana ya. Ini pertanyaan besar saya masalah ini tentang medis ya kan. Yang menjadi persoalan juga adalah di kalangan-kalangan mereka yang menolak tentang poligami itu masalah seksnya juga. Kita berganti-ganti pasangan tuh masalah menurut mereka karena mereka dapat informasi dari medis. Iya kan? Tapi sejauh yang saya lihat ada memang tetangga saya yang yang bukan tetangga, lebih dekatnya kerabat, punya istri 2. Sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja gitu loh. Ya karena gini, beda antara orang yang berzina sama orang yang menikah secara sah beda. Penyakit juga tahu mas, gitu loh. Ngebedain mana pezina, mana orang yang nikah secara syah dia. Dan gini masalahnya menikah dan menikah lagi kan di dalam Islam itu berpahala loh. Bukan cuma sekedar istilahnya melampiaskan syahwat gitu, enggak. Dia berpahala di dalam Islam seperti itu gitu loh. Jadi gini misalkan, kalau ada perempuan yang mengatakan, laki-laki mau menikah lagi mah pasti ngandelin hawa nafsu. Justru saya bilang betul. Kalau nggak pakai hawa nafsu mau pakai apa lagi saya bilang. Justru dia akan zalim kepada istrinya. Istrinya tidak dapat nafkah batin sebenarnya kan gitu. Betul. Pasti begitu. Memang iya kenyataan iya. Kita bilang iya betul. Kalau nggak pakai syahwat mau pakai apa lagi saya bilang.
Justru bahaya dia nih. Dia impoten, mau nikah lagi nggak boleh justru. Justru zolim jatuhnya. Zolim jelas di situ. Betul. Karena nikah itu kan artinya syahwat. Iya. Pelampiasan syahwat dan itu berpahala. Sebagaimana orang yang berzina dia berdosa. Tapi begini, Chef. Wah, lu nikahnya muda-muda doang. Nabi itu menikahinya janda-janda tua, janda perang gitu kan. Ini kan zaman sekarang sudah berubah maksud dan tujuannya. Kalau you mau menyentuh Nabi, nikah yang tua-tua dong. Iya. Jangan yang muda-muda, masa umur 17 dinikahin juga, diembat. Nafsu itu gimana tuh? Oke, gampang ini. Yuk kita buka literasi sejarah gitu ya. Kita buka kitab-kitab tarikh dari para ulama itu. Istri-istri Nabi SAW itu muda-muda. Betul, yang gadis cuman Aisyah aja. Yang lain betul janda, tapi rata-rata muda loh. 18 tahun, 24, 27, 28, ada 34, 36. Saudah aja itu radhiyallahu anha itu dinikahi ada dua pendapat, ada yang 51 tahun, ada yang 54. Belum terlalu tua. Jangan dibayangkan 70 tahun ya atau 80 tahun ya. Jadi kalau dicari yang muda, memang ayatnya memerintahkan begitu. Nikahi wanita yang kamu senangi. Nah, yang disenangi laki-laki siapa coba? Yang muda dong. Pasti muda. Gitu loh. Lo ayatnya mengatakan begitu. Tahun 2004 lah. Iya. Allah izinkan gitu loh dari atas langit ketujuh laki-laki menikahi wanita yang dia senangi. Terserah dia mau janda, dia mau gadis, terserah. Yang penting disenangi di situ loh. Dan langsung bicara dua loh, nggak satu, dua, 3 dan 4. Nanti baru redaksi berikutnya di ayat itu dikatakan kalau kamu tidak sanggup di situ, kata-kata tidak sanggup berlaku adil, baru 1. Makanya para ulama ada yang mengatakan hukum nikah itu asal muasalnya itu poligami, bukan monogami gitu. Jadi segala counternya itu ada masalah, kita punya jawabannya secara sains gitu. Dari laki-laki, dari sisi laki-laki nih, saya tahu nggak sih sebenarnya kita nih kan punya satu istri aja, kewalahan sebenarnya, kewalahan nih. Lu suatu bini aja belum bisa urus, dia bilang gitu kan. Kita nggak usah bahas faktor ekonominya, kita bahas dari tenaga kita dulu nih, ya kan, kemampuan kita dalam mengurus rumah tangga dulu. Betul. Ketika kita punya anak bayi, itu kan repotnya nauzubillah tuh, ya kan. Kita kerja, terus istri jaga anak di rumah, katakanlah begitu. Paling tidak kita pas pulang kerja membantu istri menjaga anak. Kan repotnya di situ kan, kita ini kan laki-laki memang tidak didesain untuk menjaga untuk ngomong gitu kayak itu menurut feeling saya gitu kan. Jadi pada akhirnya kita hilang tenaga, Chef. Kita pun ingin memberikan nafkah batin sama istri, kadang-kadang out-outan gitu, kadang-kadang gitu kan. Oke, kita punya nafsu gitu kan, tapi nggak maksimal karena kita capek gitu kan. Ini gimana kalau mau 2, 3, dan 4? Berarti benar kata Chef, ada faktor penentu. Ada. Sehingga orang tuh lulus bisa poligami apa tidak. Iya betul, memang ada itu. Jadi 6 faktornya. 6 faktornya. 1 dari ilmu dulu. Baik, dari keilmuan. Pernah nggak baca kitab-kitab poligami? Sudah berapa banyak kitab yang dibaca? Sudah berapa banyak kajian poligami yang didengar? Itu dulu. 1. Yang kedua dari sisi harta dulu. Kita bicara data aja ya. Oke, misalkan satu istri sekarang nih, katakanlah kalau baru-baru nikah mungkin biaya hidup masih lah sekitar 5 juta lah ya sebulan gitu. Nah, ketika akan menikah kali kedua, ini masalahnya istri yang dinikahi yang kedua ini yang levelnya sekufu setara nggak ekonominya atau yang di atasnya dia. Kalau di atasnya laki-laki, berarti biaya hidup bisa 2-3 kali lipat. Karena udah beda level di situ. Betul. Apalagi nikah yang ketiga, naik yang levelnya lebih tinggi lagi. Makanya sekarang yang nomor 2 soal sisi harta ini, seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, entah itu istri pertama atau yang berikutnya, ada 2 pertanyaan yang harus ditanyakan untuk tahu dia levelnya selevel nggak sama kita. 1, berapa uang jajannya dari ayahnya gitu. Misalkan uang jajannya 500.000 sebulan ya, kita gaji misalkan 4 atau 5 juta, pasti masuk lah itu. Nah kalau gaji kita misalkan 5 juta, dia uang jajannya aja sudah 6 juta, ini nggak sekufu udah nih, nggak selevel sudah, tinggalin, cari yang lain, karena akan bermasalah pastinya gitu loh. Nah itu baru yang istri pertama. Nah apalagi yang kedua, jadi tinggal dikali. Tapi dikalinya ini faktornya dilihat dia. Itu pertama tadi kan uang jajan. Yang kedua, kalau dia sudah kerja, tanya berapa gajinya. Minimal berapa digit lah. Di bawah 10 atau di atas 10 misalkan. Atau di bawah 5 atau di atas 5. 2 atau 3 digit gitu kan? Iya, 2 atau 3 digit. Dan seperti itu. Itu 2 pertanyaan itu. Sebelum nikah, 2 pertanyaan ini. Uang jajan atau uang gajinya dia gitu loh. Itu baru 2 kan. Pertama ilmu, kedua harta. Yang ketiga, fisik.
sanggup nggak ngadepin istri gitu loh, dari sisi urusan ranjang lah gitu loh. Apalagi masih muda gitu loh. Oh iya benar juga. Kalau sehari 3 kali misalkan biologis, tinggal kali 2 sudah itu. Kali 2. Kalau ya istrinya 4 ya kali 4 sudah gitu loh. Wow. Siap nggak gitu loh. Kalau laki-laki zaman dulu beda Mas, gitu loh. Generasi-generasi para sahabat, ada beberapa orang yang satu sahabat radhiyallahu anhum itu setara dengan 1000 tentara terkuat di masa itu. 1000 loh. Berarti belik balongnya. Belik sekali, bukan belik lagi gitu loh. Mereka umur 70 tuh bisa perang, mereka seharian gitu loh. Mereka perang zaman dulu kan dari ba'da subuh sampai maghrib. Betul. Nggak berhenti terus pedangnya ilah belik sekali ya. Iya. Itu kondisi 2, udah 3 kan, dan ini sekarang udah fisik sekarang. Jadi jangan sampai yang biasanya nih istri pertama gitu kan, dia baru nikah pertama masih rajin ke masjid. Begitu nikah yang kedua rajinnya ke UGD Mas gitu loh. Jadi itu dikit-dikit ke UGD kan nggak kuat. Meskipun tiap hari minum habatus sauda, minyak zaitun, madu, tapi fisiknya memang nggak kuat gitu loh. Iya, karena fisik laki-laki zaman sekarang ini udah berubah sama yang dulu soalnya. Kan dikit-dikit pegel, dikit-dikit masuk angin gitu ya. Masuk angin ya. Akrab banget sama tolak angin dan yang lain-lain gitu loh. Betul. Itu. Iya. Terus ini saya akhirnya kan saya bertanya pada akhirnya perempuan mana yang rela membagi cintanya, ya kan? Bisa jadi itu masalah baru yang akan timbul. Misal kita udah nikah nih, anggap kita punya ilmunya ya kan. Akhirnya kan kita harus benar-benar effort di situ. Betul. Walaupun sebenarnya kita nggak butuh ridhonya si perempuan, kan betul, itu udah syariat ya kan. Pun kita mau nikah sembunyi pun kan nggak masalah sebenarnya. Tapi jadi masalah nanti di kemudian hari. Iya, jadi masalah di kemudian harinya kan. Iya, tapi kan secara syariat kan dengan atau tanpa restu izin istri gitu, kita bisa menikah gitu kan. Bisa kan. Makanya kan banyak yang punya istri di luar dia punya anak gitu kan. Ini kan kalau masalah. Iya. Ini yang saya maksud saya. Belum lagi yang istrinya galak ya kan. Ini kan butuh ilmu double itu. Iya. Gimana sih? Nah, makanya itu 3. Yang keempat itu waktu luang yang pasti ya, karena dia kan mendidik istrinya dan anaknya kan. Kemudian yang kelima nih, faktor psikologi gitu loh. Dia ngerti nggak alam bawah sadar perempuan gitu loh. Nah, itu yang kita ajarkan di kelas poligami itu, mengenali sisi alam bawah sadar perempuan. Kalau kita pegang itu aman. Saya butuh itu. Harga kelasnya berapa sih? yang itu kalau kelas poligaminya aja khusus itu 25 juta. 25 juta. Tapi kalau mau versi murahnya ada. Ikut kelas roti Jepang. Di situ kita dapat bukunya dan saya ada bikin penjelasan di situ. Oh gitu. Tapi sebentar lanjut dulu, saya tadi kan baru ke berapa tuh? Nah, yang kelima. Nah, yang keenam ini terakhir nih. Tanda tangan istri pertama. Karena ini ketentuan dari pemerintah kaum muslimin di Indonesia. Supaya apa? Supaya pernikahannya itu sah di mata hukum gitu loh. Karena nanti ada kaitan dengan hak waris. Berarti nanti ketika kita punya istri kedua, itu di KUA juga nikahnya? Iya pasti. Ada KUA. Buku nikah lagi? Iya, pasti buku nikah lagi. Double dong. Iya, double. Dan sebenarnya yang berhak mengeluarkan buku nikah itu tuh yang untuk khusus poligami itu sebenarnya pengadilan agama. Tapi kalau misalkan nih istrinya setuju tapi dia nggak, gue nggak mau pengadilan lah gitu kan, gue mau urusan yang gampang aja, penting gue tanda tangan, itu bisa. Oh gitu. Nggak harus. Memang aturannya dia ada pengadilan, ada ini dah, ada sisi tanya jawab dengan hakim dan istri pertama dan kedua dan yang seterusnya gitu. Tapi kalau mau di skip itu sebenarnya bisa tuh, dari sisi ininya ada lah gitu, main belakangnya gitu loh. Tapi diketahui dan itu legal, sah secara hukum, ada gitu. Bisa seperti itu. Saya tertarik sama poin alam bawah sadar perempuan tuh apabila kita udah kuasa itu, berarti dia mau aja. Iya, karena gini, karena kan sebenarnya ada 2 versi. Satu yang menikah pertama, tapi dia sudah sadar akan poligami gitu. Atau yang kedua itu dia sesudah nikah yang pertama baru sadar dia punya software nggak setia itu, gitu. Dia baru sadar di situ. Ini 2 tekniknya berbeda, tapi mendekati sama gitu. Nah itu yang kita jabarkan. Jadi perempuan itu sebenarnya di alam bawah sadarnya itu memang punya software namanya hipergamy. Nanti bisa dicek lah di Google apa itu hipergamy. Ada itu. Tapi penjelasannya lebih detail dari itu sebenarnya. Jadi perempuan itu sebenarnya sudah Allah siapkan untuk menerima poligami. Sudah ada software itu. Tinggal kita tarik pelatuknya, istilah triggernya, dia akan terima sebenarnya. Gitu. Tapi untuk secara amannya dunia dan akhirat 6 kriteria tadi harus dipenuhi dulu. Iya benar gitu. Tuh, nanti pelan-pelan kita kuasai alam bawah sadar itu, kita pelajari ilmunya detail betul.
Habis itu nanti ditambah lagi untuk lebih penguat. Nah, software kita sebagai laki-laki itu ada 15 itu di install. Karena gini, mayoritas laki-laki dia punya software itu tapi dia tidak install sebenarnya. Itu kita bahas di sana nanti. Jadi itu kalau diinstal laki-laki, perempuannya sendiri dia sudah separuh jalan aman sudah Mas. Gitu. Ini luar biasa nih. Ini pertama kali dalam hidup saya ngobrolin masalah beginian dan saya sangat interest sekali. Tapi pada faktanya banyak orang yang sudah menikah, nggak semua. Banyak yang sudah menikah yang akhirnya karena dia kelebihan nafsu syahwat, ya kan, di saat istrinya mungkin tidak bisa memberikan layanan dan lain sebagainya, hanya menyimpang ke arah perzinahan. Kita kan lihat banyak tempat-tempat karaoke sekarang. Betul. Begitu bebasnya orang mau bermaksiat, mahal lagi. Iya betul, kan? Betul. Bayar mahal. Betul. Sebulan tuh kalau sampai 4 seminggu sekali kan udah berapa puluh juta. Iya betul. Iya kan? Kan perempuan-perempuan sana tuh kan melarang suaminya selingkuh dan lain sebagainya. Poligami ini berarti opsi yang menarik dong. Iya sebenarnya kalau kita sadar, karena gini, tidak banyak dibahas gitu loh. Pembahasan poligami lebih banyak itu dari sisi dalil sebenarnya. Dari sisi dalil. Tapi kita tidak berbicara tentang realita, faktanya gitu seperti apa, psikologinya seperti apa. Karena itu pendekatannya gitu loh. Kita harus tahu pendekatan secara ilmiahnya seperti apa. Oke, dalilnya kita ngerti, tapi kalau kita tidak disajikan data, fakta, realita, tata cara, enggak dijelaskan, orang akhirnya serampangan, betul. Ngawak. Ngawak dia. Apalagi nggak punya ilmu, tambah lagi sudah ngawak lagi. Dipanas-panasin aja masuk, padahal implikasinya nanti di akhirat. Betul sekali. Dia ngerugi sebenarnya. Berat, sangat berat gitu loh. Itu. Jadi kalau seorang suami zolim sama istrinya sama anaknya, dia akan pikul itu dosa sampai hari kiamat. Dan dia yang akan transfer pahalanya itu. Allah akan transfer pahala suami yang zolim, yang tidak adil tadi kepada istri, kepada anak-anaknya. Makanya itu berat loh. Kalau sampai tidak adil kan miring di akhirat gitu. Betul. Makanya kita butuh ilmu di situ. Betul. Iya sih. Ilmu inilah yang terus kita kuasai, baru masuk gitu. Dan tenang itu biasanya kalau udah punya ilmu, tenang dia, nggak akan. Tapi mau belajar kelas poligami sebanyak apapun, kalau memang dasar laki-lakinya itu tidak berangkat dari keluarga yang religius, berat juga nggak sih? Enggak. Kan yang penting tahu ilmunya. Karena poligami ini kan bukan syariat Islam aja, sudah ada. Baik. Sebelum Islam, ribuan tahun, semua agama tuh meyakini adanya poligami itu. Dan dilakukan malah. Mau ateis sekalipun mereka melakukan. Dan mereka beranak pinak, ya kan. Bahkan ada yang kadang beda ibu daun ini, tapi mereka tetap akur gitu ya. Betul banyak. Sampai hari ini ada. Di Cina pun sama. Semua ada. Cuman kan kita nggak ngerti selama ini gitu loh. Ilmunya sebenarnya, datanya, realita, fakta. Nah itu yang saya masukkan ke satu buku khusus namanya di kelas seperti Jepang tuh ada buku pendamping dia. Ini buku bonusnya itu namanya Bintang Pemandu di Cakrawala gitu loh. Nah disitulah detail dijelaskan tentang step by stepnya seperti apa gitu loh. Tinggal pilihannya 2 tuh, mau atau enggak aja dikerjain gitu loh. Kalau mau monggo, ini ada ilmunya, tinggal dilengkapi tadi kriteria-kriterianya gitu loh. Insya Allah mulus gitu. Sep, tapi sorry, saya mau bertanya secara personal. Berarti Sep ketika bicara ilmu ini, berarti Sep mengamalkan juga? Saya tinggal yang ketiga sama 4 yang belum. Masih on the way insya Allah. Masya Allah. Tinggal ketiga sama keempat ya? 3 sama 4 ya belum. Tapi saya rasa ntar dulu lah pelan-pelan ini. Karena nggak mudah Mas, terus terang betul. Memang tidak mudah. Tapi bisa sebenarnya. Sebenarnya mayoritas laki-laki bisa melakukan. Cuman kadang-kadang itu 2 faktor. Saya bisa, Chef. Betul. Bisa, yakin saya bisa. Cuma faktor-faktor lain itu belum tentu saya bisa. Dari hal segi menjaga anak aja ya. Karena kan ketika kita sudah menikah ya kan, anggap kita menikah baru pernikahan setahun itu kita masih mesra-mesranya. Begitu istri hamil, ya kan, menuju ke tahun kedua dan melahirkan, itu kita udah ranah-ranah repot, repot dan capek begadangnya. Dalam pikiran saya itu saya tidak mau mengulangi hal ini lagi. Capek, lelahnya itu nggak kebayang. Ternyata yang paling berat itu adalah menjaga amanat ini. Allah, anak ini yang paling berat. Merawat anak ini kan. Jadi kalau nikah tuh gampang banget. Lusa juga bisa nikah. Bisa gitu kan. Cuma ini loh, begitu anak ini lahir, kita harus mulai begadang. Kita harus mulai pengeluaran kita mulai meningkat. Betul. Iya kan, terus
jam tidur kita berkurang. Iya betul. Ini yang saya bayangkan, gila. Ini berarti kita harus penuhi faktor kayanya tadi ekstra. Betul. Karena gini, kita coba berkaca pada pernikahan poligami Nabi SAW. Kan beliau istrinya 9 yang hidup bersama waktu itu. Kalau kita ke Madinah, dia ada bentuk lingkaran. Jadi di sini anggap di sini rumah Nabi SAW. Nah di sini ada setengah lingkaran. Nah di sini rumah istri-istrinya. Jadi setiap istri, kalau berkaca pada pernikahan Nabi SAW itu setiap istri dikasih rumah atas nama istri. Betul. Dikasih ART, pembantu rumah tangga. Setiap rumah dikasih satu. Kemudian dikasih kendaraan terbaik di masa itu yaitu unta. Kalau sekarang mobil sudah. Karena jangan dibayangkan unta zaman sekarang ya. Unta zaman dulu Nabi SAW itu dia diberikan semacam rumah-rumahan sehingga ummatul mukminin itu nggak kepanasan, nggak kehujanan. Jadi ibaratnya udah mobil. Jadi siapin satu rumah atas nama istri, siapin pembantu, siapin mobil. Baru Anda layak masuk situ. Gitu. Itu yang dicontohkan Nabi SAW. Oh berarti seandainya kita mau poligami nih, ya kan, mau eksekusi misalkan, minimal harus bisa meniru Nabi, tapi dengan fasilitas yang udah tersedia buat para istri. Karena contohnya begitu. Karena begini, kenapa setiap istri harus dikasih rumah sama istri coba? Kalau begini, kalau qadarullah suaminya meninggal duluan. Iya benar. Betul. Kalau hanya satu yang dikasih rumah sama istri, yang lain cuma ngontrak, ini jadi harta waris loh. Betul. Rebutan. Bahaya rebutan. Ini panjang di hari kiamat nanti urusannya. Tanggung jawabnya berat juga. Yes, karena laki-laki secara genetik didesain umurnya memang lebih pendek. Betul. Secara kesehatan kita mau cari jurnalnya juga ada gitu loh. Laki-laki dimanapun itu selalu mati lebih duluan. Mau ada perang nggak ada perang, gitu. Beneran. Di mana-mana lebih banyak janda loh ketimbang duda. Iya nggak? Pasti iya. Nah itulah makanya syariat ini lengkap gitu ngajarin. Jangan masuk kecuali Anda sudah penuhi kriterianya, karena ini berat gitu loh. Nggak semudah itu. Memang sih nggak, istilahnya mungkin ya para ulama berbeda pendapat gitu ya di situ bab seperti ini. Tapi yang pasti setiap istri itu yang wajib adil tuh di bab nafkah. Nah, adil tidak bisa tercapai kecuali dia punya ilmunya di situ. Iya betul sih. Nah, uang nafkah dalam Islam itu uang untuk pribadinya istri. Dia mau skincare, dia mau ke klinik, dia mau beli baju, itu terpisah dari uang operasional rumah, beli beras, gas dan lain-lain. Kayak lagi viral sekarang itu kan masalah perempuan di TikTok nih kan, uang istri ya uang istri, uang suami ya uang istri juga. Enggak sebenarnya. Sebenarnya kan nggak begitu kan? Nggak begitu. Uang istri iya uang istri, tapi uang suami ada hak nafkah istri di situ. Dan uang operasional untuk menjalankan rumah tangga, dapur dan lain sebagainya, betul sekali. Tapi tidak semuanya punya istri. Betul. Di situ yang udah diberikan untuk istri itu haknya istri. Secara pure itu haknya. Jadi dia suaminya harus memenuhi dulu. Ibaratnya gini, poligami itu ibaratnya kita buka perusahaan, buka cabang. Mendelegasi. Yang utama ini jalan nggak? Udah autopilot belum? Udah tercapai belum? Benar. Jangan sampai buka cabang ini jadi kanibal. Masuk akal ya. Dia udah autopilot belum ya? Iya, ini udah autopilot belum nih sekarang nafkahnya. Nabi SAW tuh pernah menafkahi istrinya langsung setahun loh. Wih. Ini nafkah setahun beres ya, karena para nabi dulu kan salah satu rezeki beliau SAW itu kan dari hasil ghanimah perang. Ghanimah perang, harta rampasan perang ya. Perang zaman dulu yang namanya mujahidin itu miliarder loh. Sangat besar keuntungan mereka gitu loh. Berperang ya. Iya, itu bisa hitungannya sekarang tuh dapat harta ghanimah tuh jadi miliarder loh. Betul. Mereka bisa menafkahi langsung. Sampai dipersisihkan duluan ghanimah itu di zaman Nabi kan, masalah perselisihan tentang pembagian ghanimah dan lain sebagainya. Iya. Jadi seperti itu sebenarnya. Nah, sekarang ini kita udah autopilot belum? Nah, artinya gini, bicara tentang autopilot benar sekali ya kan. Saya kebayang ada orang yang mungkin sudah pandai manajemen diri, manajemen waktu, manajemen ekonominya bagus ya kan. Sehingga dia punya problem terhadap nggak bisa ngelirik perempuan nih. Nggak bisa ngelirik perempuan dikit. Ya kan, ngelirik perempuan dikit naik gitu. Pokoknya tergoda aja gitu kan. Mungkin dengan cara yang tadi, Chef, artinya disiapkan semua fasilitas buat istri, di-provide dengan cara yang benar-benar all in gitu kan. Kamu tuh apa ada, ya kan nih, babysitter, pembantu, kendaraan ada, uang beras tahun, ya kan. Kayaknya menurut saya
perempuan mana yang nggak nolak gitu? Perempuan mana yang nolak? Iya, nggak akan ada yang nolak. Nggak, mungkin ada yang nolak, tapi penolakannya sudah mulai kecil. Kenapa? Karena apa yang dikhawatirkan perempuan itu rata-rata seperti ekonomi. Berarti? Ekonomi, iya. Kalau sudah menikah tuh perempuan selalu berhitung dengan ekonomi. Oke. Itu yang pertama. Sebenarnya ya kalau sudah satu tercukupin, artinya yang semuanya ekonominya tercapai, sebenarnya ya perempuan tuh menerima loh. Berarti pada dasarnya perempuan tuh emang harus kita provide. Tugas laki-laki dalam Al-Quran memberikan nafkah. Oh, paham saya. Berarti emansipasi itulah yang membuat kita bertolak belakang dengan poligami. Bisa jadi nggak? Iya. Karena mereka bekerja misalnya. Kan sekarang perempuan sekarang kenapa bekerja? Karena laki-lakinya ini sudah kehilangan sisi laki-lakinya, leadershipnya itu. Maskulinitasnya itu udah mulai tergerus itu, sehingga perempuannya yang kerja. Nah, jadi sekarang terbalik nih, laki-lakinya menjadi feminin, perempuannya jadi maskulin gitu loh. Kacau, iya juga. Jadi di situ, kalau perempuannya sudah dipenuhin, dia ibaratnya udah jadi ratu, udah nggak usah ngurusin apa-apa, udah ngurusin rumah aja semua tercukupi. Apa sih sebenarnya perempuan itu sebenarnya lebih suka dia di rumah sebenarnya. Secara fitrah dia fitrah dia memang di rumah. Di alam bawah sadar dia fitrahnya di rumah, karena dia didesain memang seperti itu, dari zaman batu memang seperti itu gitu. Laki-laki keluar berburu cari nafkah untuk mencukupi rumahnya sebenarnya. Tapi sistem akhirnya membuat mereka keluar dari rumah. Iya, mereka dikenakan pajak. Iya. Embel-embel wanita karir. Iya. Mereka juga stres banget sebenarnya. Itu sebenarnya kan bagian dari perang pemikiran sebenarnya untuk merusak sistem ini sebenarnya. Pada akhirnya ketika perempuan bekerja, anak ditinggalin dong. Yes. Siapa yang jaga anak? Nah, ini masalahnya sekarang. Kalau dijaga sama orang lain gitu, ya kalau dia berpendidikan. Kalau nggak berpendidikan, hasilnya ya kayak hari ini gitu, Indonesia kayak gini. Sumbu pendek jadinya kita. Tapi kita tidak bisa hanya mendeskripsikan perempuan, Chef, ya kan. Kita harus ke laki-laki dulu. Artinya kan laki-laki dituntut jadi kaya dong. Iya. Karena Islam memang memberitakan kita kaya. Dalilnya banyak sekali loh itu. Tapi dalam dalil juga yang miskin juga selamat gitu. Betul. Tapi begini di dalil jadi banyak yang begini. Oh yaudah gue miskin aja deh. Nggak seperti itu pemahamannya gitu loh. Oke. Nabi SAW tuh kaya loh. Kita gini aja, kita bicara data aja loh. Data faktanya gitu. Nabi SAW itu kan diajak pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam 1000 kilo itu. Betul. Di umur 12 tahun. Ketika menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha di umur 25, itu jaraknya cuma 13 tahun loh. Umur 12 ke umur 25 kan 13 tahun. Umur 25 tahun Nabi SAW kasih mahar berapa coba? Berapa? 100 ekor unta. Wih. 1 ekor unta yang di hadis sahih itu 1 ekor unta hari ini anggap aja 30 juta. Mahar beliau SAW itu 3 miliar. 3 miliar pemuda umur 25 tahun, maharnya 3 miliar, Mas. Itu belum biaya nikahnya. Nabi belum flexing aja saat itu. Saking jujur dan berkahnya perniagaan di zaman itu, karena beliau terkenal dengan personal brandingnya. Al-Amin, terpercaya. Betul sekali. Bayangkan beliau menikahi seorang janda kaya. Di hadis itu ada 2 pendapat, ada yang 25, ada 28 dan ada 40. Sama-sama kuat nih. Dari Khadijah radhiyallahu anha, beliau SAW ini punya anak kan 6 gitu. Nah, tapi Nabi SAW menikahi juga bukan mahar kecil loh. Besar. Sampai hari ini mahar 100 ekor unta itu tetap besar. Buat kewajiban manusia gitu loh. Itu kalau kita ikutin tuh. Iya. Nah, pertanyaan begini lagi. Ada yang berkilah lagi nih. Oh, tapi Nabi SAW kan menikah dengan Khadijah sampai meninggal kan tidak poligami. Betul saya bilang. Kenapa? Karena memang ayat poligami turun sesudah Khadijah meninggal. Nabi SAW tidak buat syariat. Apapun yang beliau lakukan SAW itu kan dalil perintah. Jadi itu awal-awal Islam nggak bisa. Karena ayatnya belum turun pada saat Khadijah masih hidup. Jadi begitu Khadijah sudah wafat, turunlah ayat-ayat itu. Baik. Dia luar. Artinya kan ini PR banget, Chef. Laki-laki harus kaya. Karena sistem kita sekarang ini membuat kita hanya untuk jadi pekerja penerima gaji UMR. Betul, Gimana mau poligami coba? Jangankan poligami deh. Ikut kelas Chef yang 25 juta aja, bingung. Nah itu dia, berarti kan memang belum layak di situ. 6 kriteria 1 aja belum terpenuhi di situ. Gila, ini luar biasa sih. Nah terus gimana caranya buat jadi orang kaya? Bisa nggak? Bisa, saya bilang, sangat bisa. Nah, di kelas itu juga ajarin ada. Itu mengubah mindset.
Cara paling gampang tuh teknik yang kita ajarin di kelas. Jadi ubah mindset berubah, hidup berubah, mindset berubah, takdir kita tuh berubah. Jadi gini, Chef, ada satu pernah teman berkata begini, "Jak, kamu baca buku apa?" Saya baca bukunya Mardigu, ya kan, Sadar Kaya kalau nggak saya baca buku saat itu. Oh gitu. Jak, kamu tahu nggak sih, saya sudah ikut banyak kelas motivasi, sebut, ya kan, Tum Desem Waringin, ya kan, terus siapa lagi pokoknya, dia ikut kelasnya Mardigu yang bootcamp di Jogja, di Bali. Kesimpulanmu apa sih bilang itu kan? Mereka itu menjadikan kita komoditas, dia bilang gitu. Mereka kaya dari menjual kelas sama kita, sedangkan kita nggak kaya-kaya. Seolah-olah mereka tuh hanya memberikan kita motor, tapi nggak ada bensinnya. Dia ceritakan segala mekanisme mesin dan lain-lain sehingga kita mendapatkan bayangan. Tapi bensinnya nggak ada. Jadi jalan untuk eksekusi itu nihil. Bener, mereka ajarkan kita tuh open mindset, melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan. Tapi eksekusinya nggak ada. Nggak ada, ya memang begitu rata-rata. Artinya kan kelas-kelas seperti ini, Chef, bisa menjadi apa ya, masalah juga sebenarnya. Iya, betul. Iya kan. Orang ingin di kelas kan harus ada perubahan yang dirasakan. Iya, betul. Cuma sekarang kan kalau kita merujuk ke Al-Amin tadi, berapa banyak orang-orang yang buat kelas ini yang jujur. Iya. Bener nggak ada tim-tim kalian yang sudah kemarin selesai kelas ini benar-benar berhasil kaya lah kasarnya. Kan mereka ikut kayak ingin kaya. Iya, betul. Ya kan? Nah gitu, gimana sih pandangan Chef? Iya. Nah itulah bedanya gitu loh yang kita ajarin. Memang poligami ini masuk materi di kelas sebenarnya, kelas di Jepang itu. Makanya saya kadang-kadang pengen tahu tentang poligami, ikut KRJ. Apa hubungannya kelas di Jepang sama poligami gitu kan? Ya karena saya bagi rahasianya di situ. Kenapa saya berani bahas itu coba? Karena gini. Atau jangan-jangan itu cuma gimmick gitu kan? Bukan. Kenapa saya masukkan ke situ? Karena ini kan orang katakan ini pembahasan di pinggir jurang katanya. Betul sekali. Takut kan orang, kebanyakan influencer takut lah ngebahas itu. Saya bahas aja santai gitu loh. Dan mayoritas yang sekarang tuh 50% orang datang ke kelas roti Jepang bukan cari resep gitu. Gara-gara itu gue pengen denger nih versinya tuh kayak apa sih gitu loh. Kita kan sudah dengar dalilnya segala macam gitu. Sekarang versi kok ini ada kelas roti Jepang kok bahasanya poligami gitu loh. Itu banyak sekali yang ikut. Saya katakan tuh karena saya bangun narasi tentang kelas ini bukan sebenarnya tentang jualan kelas, tentang permasalahan hidup sebenarnya. Kan ilmu branding itu. Iya. Branding itu sebenarnya kita bicarakan masalahnya berarti. Masalah orang kita bicarakan untuk menemukan solusi. Untuk menemukan solusi. Nah, lu pengen solusi, nih gue siapin kelasnya. Lu mau cari apa juga ada di kelas ini gitu loh. Nah, di situ. Nah, kalau yang tadi dikatakan misalkan disiapin ilmunya tapi nggak disiapin kendaraannya gitu kan. Nah kita di kelas itu yang kita ajarin, makanya ilmu skill, namanya skill leher ke bawah, skill tangan nih. Orang bikin roti itu bisa kaya loh sebenarnya. Benar. Dengan modal yang kecil bisa. Hari ini bisa. Sampai kelasnya mahal banget untuk roti. Iya, tinggal skill leher ke atas saja di upgrade. Nah sekarang apakah semua alumni di kelas itu nasibnya sama? Tidak. Kenapa bisa beda-beda? Padahal satu guru, satu ilmu, satu kitab gitu, satu padepokan. Kenapa nasibnya beda? Karena beda otaknya. Ada yang pulang dari kelas itu percaya, oke, gue kerjain, dan mereka sukses. Ada yang pulang dari kelas, apa iya gitu, ragu. Maka dia akan dapat sesuai apa yang dia pikirkan. Kan dalilnya Allah sesuai persangkaan hambanya. Kalau kita bersangka baik, Allah berikan kebaikan, Allah kabulkan doa. Kalau orang itu bersangka buruk, Allah kabulkan juga. Bukan salah takdirnya, dia yang minta begitu. Ini kaitannya dengan law of attraction berarti. Sebenarnya law of attraction itu sebenarnya ilmu yang nggak benar sih. Dari sisi syariat sebenarnya dia menyalahi gitu, karena di situ masuk ke kategori syirik, tapi sangat halus di situ. Ada pembahasan khusus lah tentang itu sebenarnya. Ya, cuman di dalam Islam itu seperti itu. Jadi kita mengucapkan sesuatu tuh mulai hari ini disensor, jangan asal ngomong, karena akan kejadian. Begitu ucapan terucap, pas waktu Allah ijabah doa, kenalah dia. Bukan salah takdirnya, dianya mintanya begitu. Makanya Allah akan kabulkan apapun permintaan kita baik dengan keyakinannya. Jadi Allah akan kabulkan permintaan seorang hamba yang dia minta dengan penuh keyakinan, baik dia inginkan permintaan itu atau dia tidak inginkan. Kok bisa?
yang tidak diinginkan contohnya apa, tapi dia yakin. Contoh begini, banyak orang mengatakan apa-apa sekarang mahal ya. Dia yakin itu mahal, tapi dia nggak ingin mahal sebenarnya. Maka apa yang terjadi? Ya Allah mahalkan untuk orang itu, Allah tidak akan mampukan dia. Hidupnya nggak akan berubah. Diseretin rezeki. Karena lu minta mahal, ego mahalin. Coba kita katakan, Masya Allah tuh rumah 20 miliar, murah banget gitu loh. Dengan keyakinan murah banget gitu ya. Nah Allah nanti akan arahkan dengan caranya itu orang tuh bisa beli. Terserah caranya mau gimana. Itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Nah makanya kan di dalam Islam itu gini, kesuksesan itu penggabungan antara persiapan dikali kesempatan. Leverage-nya ada. Iya. Nah kesuksesan itu penggabungan antara persiapan dengan kesempatan. Persiapan ini tugasnya manusia. Kesempatan itu hak Allah yang ngasih. Nah gini contohnya, satu orang bikin misalkan yang A bikin persiapan 2.000, yang B cuma bikin persiapan 20. Seandainya nih Allah kasih kesempatan masing-masing 2 kali, tinggal dikali. Yang 2.000 dikali 2 4.000 hasilnya, yang satu 20 dikali 2 cuma dapat 40. Kok bisa jauh? Ya sejauh persiapannya. Banyak manusia itu pengen sukses tapi nggak pernah bikin persiapan, nggak pernah nambah ilmu, nggak pernah nambah keilmuan skill dia, life skill dia ditambah, belajar hal yang baru. Jadi selesai kuliah, selesai sekolah, ya udah nggak pernah belajar lagi, nggak pernah baca buku, nggak pernah datang ke podcast gitu, dengar podcast atau datang ke toko buku, baca beli buku gitu loh. Jadi siapa kita hari ini akan menjadi siapa kita 20 tahun lagi. Berarti ini tentang memantaskan diri. Yes. Karena bagaimana Allah mau kasih kesempatan? Berapa banyak manusia yang Allah kasih kesempatan dia tidak dapat kesuksesan? Kenapa? Karena dia nggak bikin persiapan apa-apa gitu loh. Kita belum pantas menerima itu berarti. Iya, karena ini manusia nggak serius gitu loh. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat gitu kan. Itu pasti beda. Misalkan ada orang yang serius dengan akhiratnya, dia ibadahnya maksimal, dia sholat, puasa, zakat, sedekah dan lain-lain, dia bakti kepada orang tua, akan beda sama orang yang asal-asalan aja gitu loh ya, sholatnya. Berarti dia memantaskan dirinya untuk menerima surga itu. Yes. Dan dia memantaskan dirinya untuk menerima miliaran per bulan. Iya. Karena kan Allah katakan dalilnya di Al-Quran, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah yang ada pada diri mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalilnya begitu. Pemahamannya psikologi memang begitu gitu loh. Berarti kalau dia tidak pantas poligami ya nggak bisa. Dia tidak mempersiapkan 6 kriteria tadi gitu loh. Itu dulu di kriterianya disiapin. Ibaratnya kita nyiapin satu perusahaan untuk autopilot dulu. Berapa lama? Wallahu alam. Tergantung keseriusan seorang hamba gitu loh. Dia rajin nggak minta. Kalau mintanya apa iya gitu kan. Nah, Oke, Chef, saya potong. Ya. Apa keuntungan poligami, Chef? To the point aja. Iya. Keuntungan poligami ini apa? Sebenarnya begini. Jadi poligami itu sebenarnya dia ibadah kan dalam Islam gitu loh. Termasuk golongan ibadah. Iya, dia bagian daripada ibadah yang tertinggi dalam pernikahan. Jadi yang namanya ibadah ini bukan untuk bangga-banggaan sebenarnya. Oh, bukan karena nih bini gue 3. Iya. Itu riya sudah hilang pahalanya kalau begitu caranya gitu loh. Poligami ini dalam Islam itu solusi. Dia bukan tujuan gitu. Bukan tujuan. Jadi bukan untuk bangga-banggaan gitu loh. Diperuntukkan untuk orang yang memang mampu di situ. Kalau dia tidak mampu, dia tidak akan mampu berlaku adil. Dia tidak mampu dari sisi ilmu, dari sisi harta, dari sisi fisik, dari sisi psikologi. Kemudian dia tidak akur dengan istri pertama. Bagaimana mau yang berikutnya tuh autopilot juga gitu. Berarti orang-orang yang bisa poligami orang-orang yang spesial berarti. Laki-laki spesial. Kalau tidak ingin cari masalah di akhirat. Iya. Artinya kan dia harus bijak satu. Iya. Dia harus punya keilmuan yang cukup tinggi gitu. Iya, betul. Mengontrol dirinya sendiri, iya kan. Berarti saya masih belum mampu berarti. Ya jangan nekat karena panjang urusan. Karena begini, di akhirat itu yang mempersulit masalah hisab itu karena apa? Urusan sama manusia. Kalau dosa sama Allah, Allah bisa maafkan. Ya, manusia ini yang berat. Ini manusia ini, 1 rupiah kita utang, kita berlaku zalim, tidak menafkahi. Ini pahala yang jadi taruhannya gitu loh. Iya, betul sekali. Kalau misalkan satu anak terlantar, tidak dinafkahi, sekolahnya nggak jelas, bahkan sekarang nih banyak yang cerai, kemudian anak masih kecil, suami udah lepas tangan. Karena anak ikut istri, tidak dinafkahi. Wajib dalam Islam loh menafkahi anak itu kalau perempuan sampai dia nikah.
wajib dinafkahi ayahnya meskipun dia ayahnya sudah cerai sama ibunya. Dan kalau anak laki-laki sampai di akil balik dia wajib dinafkahi loh. Betul. Kalau lepas tangan, siap-siap pahala Anda akan diambil di hari kiamat oleh anak, oleh istri yang terzolimi. Ini karena pahala nggak kelihatan aja ya? Iya. Coba pahala kelihatan. Ini permasalahannya gini, pahala itu yang Allah terima itu yang Allah kasih, yang tidak Allah terima karena riya dan lain-lain itu lain cerita loh. Nah permasalahannya kita nggak tahu amal mana kita yang diterima sama Allah gitu loh. Kalau lagi kita punya amal dan pahala. Nah betul. Kalau diterima itu loh. Iya. Itu masalahnya di akhirat ini permasalahannya tidak seringan itu. Mana lagi manusia menunggu 50.000 tahun sebelum dihisab. Betul. Itu sudah penderitaan beda lagi. Betul. Sangat panjang itu 50.000 tahun kita di sini suruh berdiri 12 jam di matahari itu udah nggak kuat. Apalagi itu 50.000 tahun loh. Panjang urusannya gitu loh. Pada akhirnya saya mendapatkan satu sedikit insight gitu kan. Ya udah kalau nggak mampu fokus sama yang ada aja dulu. Iya kan. Kalau sebisa mungkin autopilot ya autopilot. Ya kan. Iya. Ya kalau sebisa mungkin tidak sampai menyentuh poligami ya nggak apa-apa gitu kan. Intinya minimal udah dapat ilmunya untuk mengkanter agama ini dari serangan orang-orang zolim lah. Betul. Gitu, kan. Iya. Berarti belajar poligami nggak harus poligami dong? Ya enggak. Kan belum tentu dia memenuhi 6 kriteria. Iya, tadi kan. Iya yang penting ilmunya dulu pertama kan dasar apa al ilmu qabla qaul wal amal kan. Betul. Ilmu dulu sekarang. Persoalan nanti apakah mampu atau enggak itu urusan belakangan lah. At least kita bikin persiapan. Dulu. Minimal kita punya mindset dulu. Sebab bagaimana mau poligami mindsetnya nggak punya gitu loh. Benar. Minimal kita berpikir how to get 1 billion in month gitu kan. 1 miliar sebulan aja dulu ya kan? Iya, betul. Iya kan? 1 bulan sebulan ajak istri pertama umroh ya kan, beliin mobil, beliin rumah ya kan, rumah aman, beres baru kita ke 3 miliar berikutnya. Baru betul. Istri. Iya. Ini kalau istri saya nonton sih, luar biasa. Nah sekarang begini saya, masalahnya sekarang laki-laki zaman sekarang itu semua rata-rata takut sama istri. Mereka kehilangan maskulinitas. Iya betul. Siapapun itu, mau ototnya gede, kan? Takut semua. Gondrong, botak. Karena gini nih, di dalam Islam itu tidak ada kesetaraan gender. Jadi feminisme yang dari Eropa masuk itu berusaha mengatakan kesetaraan gender tidak mungkin. Karena yang namanya secara psikologi kalau satu jadi maskulin, satu pasti feminin. Baru dia akan timbul daerah. Karena pasangan soalnya. Dia berpasang-pasangan soalnya. Yang satu imam itu makmum. Gak ada 2 imam itu. Ada. Atau 2 makmum gak mungkin. Makanya ketika laki-lakinya takut, dia sudah turun menjadi feminin. Ketika laki-laki jadi feminin, perempuan akan timbul sisi maskulinitasnya itu. Itu yang membuat tertukarnya. Kemudian begini, satu lagi nih. Kenapa mayoritas orang kalau dia ngomong poligami terus dibully? Gitu. Kenapa yang saya tulis di IG itu nggak dibully orang? Karena kita ngomong laki-laki itu ciri dominasi itu dia ngomong A, ya A. Gitu loh. Jadi dia ngomong A itu ke depannya pasti A. Kalau ngomongnya A jadinya B, itu feminin loh. Karena gini, kalau perempuan, sisi perempuan wanita itu, sisi feminin kalau dia mengatakan A maksudnya B. Itu alam bawah sadar perempuan tuh kita bahas detail di situ. Kalau laki-laki begini contohnya. Contohnya begini, gue 1 istri aja nggak habis. Ini istri pertama sudah nemenin saya dari susah. Nggak mungkin saya poligami. Ternyata 5 tahun kemudian dia poligami, dia pasti dibully. Kenapa? Ini feminin keluar. Perempuan mendeteksi laki-laki seperti ini, laki-laki feminin. Antara kata dengan perbuatan nggak sama. Sinkron. Makanya dia dibully. Iya. Tapi kalau kita dari awal bikin narasi 1 istri tidak cukup. Soal bagaimana nanti poligami itu lain urusan. Nanti aja. Yang penting ngomong dulu. Ngomong dulu dan kita ikuti omongan kita itu. Iya, di publik kita katakan saya 1 aja nggak cukup. Tapi kenapa nggak poligami? Iya belum waktunya. Nanti ada waktunya. Tapi yang pasti katakan saya 1 istri tidak cukup dan laki-laki memang tidak punya software setia dan tidak didesain untuk setia, memang seperti itu. Dalilnya memang begitu gitu loh. Nah. Kalau suatu saat katakanlah 5 tahun kemudian dia jadi bilioner, dia nikah lagi, tidak mungkin dia dibully. Karena ucapannya sama dengan perbuatannya. Itu laki-laki namanya. Iya. Fearless dia mengatakan tanpa takut. Lu bully gue bersyukur. Kalau saya begitu, saya dibully itu dapat keuntungan besar loh.
3. Sekarang begini, gitu. Ya. Banyak para istri ya. yang ini sorry tuh saya juga menerima beberapa curhatan dari teman-teman yang istrinya sekarang udah enggan melayani suami karena faktor capek tadi. Pulang kerja jam 11 malam, Bos. Iya. Istrinya kerja maksudnya? Iya, istrinya kerja 11 malam. Suaminya pulang lebih awal. 5 sore udah di rumah. Istrinya ini belum meeting ini, belum ketemu si itu, si Anu, si Fulan gitu. Belum nongkrongnya. Sampai rumah jam 11. Si suami akhirnya gendong anak. Ya kan? Jadi kok rata-rata case-nya begitu sekarang gitu loh. Jadi sehingga ketika si suami ini ingin meminta, dia kan, wah aku capek. Sehingga muncul nikah lagi kayaknya asik nih gitu. Karena faktor itu dia berpikir kayaknya gue harus nikah lagi, tapi dia nggak lihat ada 6 faktor tadi gitu. Betul. Dia hanya berdasarkan karena ditolak seks sama istrinya, ya kan, sehingga dia menggebu-gebu kayaknya gue harus nikah lagi. Diam-diam aja nggak masalah. Tanpa memperhatikan 6 kriteria tadi gitu kan. Berarti perempuan ini, wah memang bahaya sih Chef ya, kalau sampai perempuan bekerja keluar rumah, apalagi sampai dia tidak sadar kewajiban akan kebutuhan suaminya. Karena suami tadi itu kan kita menggebu-gebu banget gara seks. Betul. Saya jujur aja, kalau belum keluar stres aja, tapi untuk keluar, wah enak, mau lapar juga nggak masalah gitu kan. Iya betul. Ya itu dia. Iya, laki-laki begitu. Laki-laki itu maksimal 2 minggu dia harus keluar. Itu baru risetnya begitu, dia sudah 2 minggu tuh penuh dia harus dikeluarkan, mau nggak mau. Makanya ya istri atau istrinya kerja keluar rumah atau suaminya misalkan merantau ke negeri orang, ini dua-dua masalah sebenarnya. Masalah. Tapi tetap saya bilang salahnya suami juga. Kenapa? Karena dia nggak bikin kesepakatan sebelum nikah. Kita nanti sesudah nikah, saya mau kamu di rumah ya. Kalau kamu nggak terima, berarti kita udah beda visi misi. Saya akan cari yang lain aja. Tapi syarat saya kamu harus di rumah urus anak. Saya akan cari nafkah. Loh, bagaimana kalau istrinya PNS? Ya bisa kan sekarang mundur gitu loh. Mengundurkan diri kan bisa gitu loh. Karena memang perintahnya di Al-Quran tuh perempuan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian gitu loh. Perintahnya begitu. Nanti begini, soalnya begini, dalam sisi syariat itu kalau suami istri bekerja, Allah akan pecah 2 rezeki itu lewat dua pintu. Suami dan istri. Tapi kalau suaminya saja yang kerja, Allah jadikan 1 loh rezeki itu. Dengan kuasanya. Nggak percaya mah bodo amat kalau saya ya, tapi memang begitu. Emang begitu, benar sih. Lihat orang-orang zaman dulu ya. Ibu-ibu kita atau nenek-nenek kita zaman dulu. Yang namanya kakek kita kaya raya, tanahnya banyak, rumahnya luas, sementara ibu kan tetap kakek nenek kita zaman dulu, yang neneknya tetap di rumah gitu ngurus anak dan jadi semua gitu. Jadi semua, yes. Sekarang ini masalahnya nih kaum muslimin hari ini akidahnya lemah ya. Dianggap kalau gue nggak kerja juga nanti rezekinya sedikit. Nggak kayak begitu pemahaman rezeki. Allah sanggup datangkan lewat 1 pintu, lewat suami aja gitu loh. Dengan kuasanya ya. Dengan kuasanya. Tapi begini, Chef. Ada intervensi orang tua. Lu ngapain nyuruh anak gue berhenti PNS misalkan? Gue udah sekolah capek-capek, dia ikut tes. Enak aja lu. Lu emang bisa jamin dia bisa ini begitu. Enak udah lu ngomong. Ini kan beban mental juga buat suami. Bener, Chef. Untuk komunikasi sebelum menikah itu memang harus kita lakukan. Itu yang harus dilakukan, dan termasuk kepada orang tua, mertua kita harus ngomong to the point kepada mertua, nanti saya sudah menikah, saya akan begini gitu. Setuju nggak? Kalau nggak setuju, sudah tinggalkan. Karena apa? Nanti akan timbul masalah baru di rumah. Kalau segala sesuatu tidak dikomunikasikan sejak awal sebelum menikah, pasti akan berantem. Berarti lebih enak kita berantem di awal daripada kita terus berantem sampai tua. Itulah ilmunya, fungsinya kita belajar ilmu tentang bab menikah dan parenting. Berarti Chef, lebih baik kita telat menikah daripada hidup dengan orang tua, itu benar? Iya, menikah tuh nggak harus disegerakan karena lihat kondisi. Soalnya gini, kalau anak-anak muda, ini banyak kasus lah ya yang terjadi hari ini. Orang tua itu memaksa anaknya menikah di usia muda. Generasi bukan generasi Alpha ya, generasi Gen Z. Gen Z dipaksa nikah karena dia ngeliat anaknya pacaran. Apa yang terjadi? Nggak sampai setahun cerai. Iya sih. Karena apa? Yang laki-laki tidak memiliki kesiapan sebagai ayah dan suami. Yang perempuan mungkin sudah siap, dia di rumah gitu loh.
Tapi tatkala dia ngelihat suaminya itu ternyata sehari-hari cuman sibuk main game gitu kan, nggak cari nafkah, dia yang stres gitu. Akhirnya mengajukan gugatan cerai. Hari ini 92% kasus perceraian di pengadilan agama itu gugat cerai dari pihak perempuan. Iya sih. Bukan dari laki-laki. Kenapa? Karena laki-lakinya lemah. Sisi leadershipnya hilang leadershipnya. Makanya kenapa terjadi penurunan pernikahan dari tahun ke tahun? Karena kesiapan laki-laki itu berbeda hari ini dengan zaman dulu. Kalau dulu mah kita main hantam kromo udah nikah nanti urusan belakangan. Hari ini nggak bisa. Kenapa? Satu, Gen Z itu melihat kasus perceraian sedemikian tinggi, entah di orang tuanya atau di orang tua temannya. Oh, berarti pernikahan nggak selalu bahagia. Itu mindset mereka. Yang kedua, terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Entah dia bapaknya mukulin ibunya atau bapaknya mukulin dia gitu loh. Oh, berarti entar aja dia nikah gitu loh. Ditambah lagi mereka jauh dari agama. Udah tambah lengkap gitu loh. Jadi pernikahan bukan menjadi opsi di situ. Ini masalah panjang loh ini. Masalah pendidikan juga nah, di situ. Jadi karena gini Chef, dunia pendidikan kita tidak mengajarkan hal-hal yang relate masalahnya. Iya. Yang akan kita hadapi sampai mati itu adalah istri. Betul. Tapi kita tidak diajarkan dalam sekolah. Nggak ada sekolah orang tua. Nggak ada sekolah tidak ada sekolah menjadi pasangan. Iya, nggak ada. Nggak ada. Kita hanya belajar fokus fisika, kimia, biologi, bla 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 bla. Jadi begitu kita menikah, ilmunya nol lagi. Iya, betul. Jadi ibaratnya kita masuk hutan, nggak punya ilmu tentang itu hutan berapa luas, jenis pohonnya heterogen atau homogen, berapa banyak binatang buas di situ, ada tanaman beracun atau tidak di sana, luas sungainya berapa, kedalamannya berapa, jenis airnya bisa diminum apa enggak, kita nggak punya ilmu seperti itu. Seperti itu orang bermasuk ke dalam rumah tangga. Iya sih. Wah, ngeri. Akhirnya berantem terus. Padahal itu yang harusnya ilmui dulu. Pendidikan ada yang selalu merasa capek sendiri. Iya kan? Karena dia tidak diperkenalkan ini loh, suami itu akan begini loh sifatnya. Kalau istri itu akan begini sifatnya. Nanti kalau anak pertama kamu melahirkan, sebulan tuh dia begini loh anak itu, nanti 5 bulan begini, setahun dia akan begini, 2 tahun sifatnya akan seperti ini loh. Ini caranya menangani anak tantrum begini loh ya. Sampai dia besar, ini teknik kita bicara dengan Gen Z loh. Nggak ada kita seperti itu. Padahal itu penting. Padahal itu yang akan kita hadapi. Enggak. Makanya saya bilang sama teman saya, enggak relate apa yang kita pelajari di sekolah sama kehidupan asli. But why? Terus diajarkan gitu loh. Iya. Seharusnya itu diubah. Apa ini? Iya. Maksudnya apa gitu kan? Ini pendangkalan kah? Pembodohan kah? Iya. Ini pemerintah nih harus kesel kadang-kadang saya. Ya terus itu juga cara kita mencari nafkah. Mengelola uang, kalau sudah dapat uang tuh gimana caranya? Iya, maintenance bagaimana keuangannya supaya kita jangan sampai berhutang. Bagaimana kita mengatur keuangan, jangan sampai begitu menambah pemasukan, nambah lagi pengeluaran gitu loh. Justru ada statement yang mengatakan berikut, Chef, kalau nggak ngutang nggak punya. Lah, itu dari mana? Itu penyesatan opini seperti itu. Nah, itu. Aduh, ini yang terjadi sampai hari ini nih. Kompleks memang masalahnya. Artinya kan mereka pada akhirnya nggak punya ilmu tentang maintenance uang, tidak punya ilmu maintenance emosional, tidak punya ilmu maintenance rumah tangga, pasangan, kacau balau. Akhirnya berantakan semua. Akhirnya apa? Generasi belakangan inilah yang merasakan dampaknya. Dampaknya karena masuk berita kan, perceraian pening. Sehingga mereka takut menikah. Dia menjadikan seolah menikah itu sesuatu yang menyeramkan. Padahal itu hanya kurang ilmu saja. Tetap saya katakan salahnya orang tua, salahnya guru, salahnya ustadz. Saya bilang nggak ada anak salah. Nggak ada anak salah, betul. Nggak ada anak salah. Kenapa? Dalam Islam mereka itu adalah kertas putih. Dan kita ini orang tua, guru, ustadz itu pensil warnanya. Chef, itu mungkin nggak sini ada agenda untuk pembodohan, penyesatan, membuat kita seperti ini. Bisa jadi. Karena bagaimanapun kalau pengen merusak suatu bangsa ya rusak pendidikannya, gajinya guru dikecilin. Rusaklah, wanitanya rusak semua. Itu yang terjadi. Makanya kita perbaiki sebenarnya dari skup terkecil sebenarnya dari rumah tangga. Nanti ya ini pendidikan memang banyak yang harus dibenahi sebenarnya. Saya coba koreksi saya ya. Dalam saya itu begini. Dulu kan istri saya itu bekerja. Dia tuh kerja sebagai supervisor di salah satu klinik kecantikan. Iya kan? Gajinya saat itu lumayan di angka 5 sampai 6 7 lah, ya kan. Begitu saya menikah, satu dia hamil, alhamdulillah kami diberikan anak-anak, saya suruh dia resign dari kerjanya. Dia menolak. Saya katakan sama istri saya, resign sekarang juga, saya buatin kamu bisnis di rumah. Ya kan? Walhasil istri saya mau dong.
Begitu saya resign, saya buatin dia bisnis di rumah. Saya buatin dia bisnis laundry kecil-kecilan gitu kan, sama ada bisnis kelapa, terus ada bisnis pempek kan. Saya sudah kelola. Akhirnya istri saya senang dengan bisnis itu. Iya kan? Betul. Senang dengan bisnis itu, dia bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar daripada dia kerja. Betul. Dan bisa di rumah sampai anak kami lahiran. Iya kan? Sampai anak kami lahiran, dia tetap di rumah. Alhamdulillah. Iya kan? Iya. Nah, cuma jadi masalah itu adalah dia tambah repot. Nah, berarti itu hanya masalah manajemen sebenarnya. Manajemen aja dengan dia. Jangan tua-tua di laundry. Benar. Ya kita gaji pegawai lah. Betul. Di situ. Gaji pegawai, jadi bisa itu autopilot bisa. Sebenarnya sekarang bisa. Accountingnya online ada, kasir online juga ada, pasang CCTV juga untuk double check pun bisa kayak gitu. Inventory bahan dan segala macam sebenarnya bisa. Jadi istri itu sebenarnya hanya ngelola manajemennya aja. Kerjaan fisik serahkan sama ahlinya. Berarti kan. Cari tenaga muda saya bilang. Maksimal tuh ya 25 tuh udah maksimal sekali. Sebab kalau veteran kita angkat juga nggak bisa kerja gitu udah 50-60 tahun tuh banyak keluhnya kita itu gitu loh. Jadi yang muda-muda ini kita pekerjakan gitu loh. Nah, nanti kita supaya dia rajin tuh ada triknya loh. Gimana tarik saya di tim KRJ di klaster di Jepang di Bandung itu karyawan Gen Z loh. Gen Z. Bagaimana cara saya mendidik mereka supaya dia bisa rajin kerja tanpa saya awasi? Berarti memunculkan kesadaran. Munculkan kesadaran. Saya pakai satu kalimat begini. Kalian pengen kaya enggak? Pengen, Chef. Saya bilang, ingat suatu saat kalian nggak akan muda terus-menerus, saya bilang. Umur kalian sekarang masih 20 tahun. Kalian masih kuat kerja dari ba'da subuh sampai tengah malam, bisa. Tapi kalian yakin nggak akan mungkin akan kuat selamanya. Maka, saya bilang, barang siapa yang hari ini saya katakan, kalian kerja sekeras mungkin lebih daripada bayaran kalian. Suatu saat, Allah akan ganti, Allah akan berikan bayaran yang lebih besar daripada apa yang kalian kerjakan. Di saat itu saya bilang, itu yang pertama. Jadi jangan lihat saya sebagai atasan, jangan lihat supervisor yang lain. Kalian, saya ada nggak ada saya, tetap kalian kerja. Kenapa? Allah catat itu. Siapa yang bekerja lebih, Allah akan bayar lebih suatu saat dengan caranya. Allah akan berikan kekayaan dengan caranya. Kalau kalian sekarang hitung-hitungan kerja cuma 9 ke 5 gitu ya, cuma 8 jam. Habis itu kalau nggak ada tambahan overtime, kalian nggak mau kerja. Begitu juga yang di Allah catat. 9 to 5. Itu. Makanya mereka kerja luar biasa. Saya bilang kita ini akan jadi sebuah perusahaan sangat besar. Dan bakal mendunia. Dan hari ini kita sudah mulai mendunia, saya bilang. Dan kalian ada di tim itu. Kalian orang-orang hebat, saya bilang. Dan suatu saat kalian mungkin nggak kerja di sini lagi, saya bilang. Kalian sudah akan jadi kaya raya. Kenapa? Kalian sudah menanam satu kebaikan di langit, saya bilang. Karena kalian bekerja keras. Al jaza min jinsil amal dalam Islam tuh. Balasan tuh akan sesuai perbuatan. Kalau kalian kerja keras, lebih keras daripada orang lain, Allah akan kayakan kalian. Karena kalian membuat persiapan lebih banyak daripada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang, kalau kalian dapat penghasilan lebih, tolong, saya bilang, tabung. Ketika sudah tercapai 10 gram emas, beli emas. Beli emas terus. Jangan ikutin ego, saya bilang. Jangan liatin teman-teman kalian sudah beli iPhone dan lain-lain. Diam, tahan, saya bilang. Kalian cukup kasih misalkan punya ibu, adik secukupnya. Sisanya tabung dalam bentuk emas. Suatu saat emas ini banyak, bisa kalian cairkan, beli rumah, beli mobil untuk biaya kalian nikah, saya bilang. Dan kalian sudah suatu saat menua. Seandainya kalian tidak bikin bisnis, ada yang kalian cairkan setiap bulan 10 gram emas, 10 gram emas, 10 gram emas, saya bilang. Dan kalian bisa hidup tanpa kerja loh, saya bilang. Sampai mati, saya bilang gitu. Termasuk ilmu maintenance finansial itu ya. Iya, ya itu saya ajarkan. Makanya mereka rajinnya luar biasa. Saya nggak perlu awasi setiap saat. Bersih semua. Dapur itu pun luar biasa. Sangat-sangat bersih. Kenapa? Ya karena kita ajarkan itu. Tanamkan sebuah kebaikan. Jadi kita cuci otak mereka. Kalau kalian mau sukses, itu di tangan kalian sendiri. Itu kalian sudah catat satu kebaikan di langit. Dan Allah nanti akan lipat gandakan balasannya suatu saat nanti. Saya seperti ini, saya bilang hari ini, kita punya alumni di 5 benua, saya bilang. Di 13 negara. Kenapa coba? Saya dengan satu supervisor lain, dengan manajer yang satu lagi, kita kerja dulu zaman kita 25 tahun yang lalu. Kita lebih gila daripada kalian. Kita kerja 16 jam per hari bisa tuh.
udah biasa. Disuruh masuk jam 3 pagi kita siap aja gitu loh. Dan hari ini kita tuai hasilnya. Jadi kalau kalian sendiri yang malas-malasan, lihat temannya malas, kalian ikut malas, nasib kalian tidak akan jauh dari itu, saya bilang. Jadi pilihan ada di tangan kalian, bukan di tangan saya bilang. Allah akan berikan balasan sesuai dengan perbuatan kalian. Itu. Chef, jadi seperti itu. Saya mau tahu dulu, Chef. Iya. Seorang Agus Jamhari yang sekarang. Iya. Artinya pasti penuh dengan proses yang sangat bernanah-nanah, berdarah-darah. Iya. Iya kan? Kok bisa sampai sini? Iya. Bagaimana ceritanya? Simpel aja. Yang pasti dulu tuh saya cari kerja tuh yang pasti yang halal dulu pertama. Dan saya rata-rata pindah-pindah pekerjaan sebagai chef juru masak itu karena sesuatu yang haram. Jadi di dapur tuh, kalau di dapur masakan zaman dulu itu pasti pegang babi. Jadi itu yang membuat di hotel-hotel berbintang itu semua sama. Zaman dulu seperti itu aja. Itu yang membuat saya pindah-pindah hotel, nggak pernah betah gitu kan. Karena ada babinya. Akhirnya saya masuk ke dunia pastry. Sudah dunia masakan barat dan dunia masakan berat itu saya tinggalkan. Saya masuk ke pastry. Ternyata 11-12. Jadi kue-kue itu banyak dicampur minuman keras juga. Aduh, saya bilang, ini gimana ceritanya nih, ternyata 11-12. Akhirnya setelah di pastry saya tinggalkan, saya masuk ke dunia bakery. Nah, di bakery alhamdulillah aman. Tapi lama-lama saya bilang, saya nggak mungkin kerja terus-menerus, saya bilang. Saya harus berpikir bagaimana cara saya berbisnis gitu loh. Bagaimana cara saya keluar dari dunia pekerjaan ini gitu loh. Dan ketika itu umur juga masih jauh, masih muda gitu ya. Artinya tenaga kita masih kuat kalau untuk berbisnis. Kalau umur 40 tahun, kita harus lebih banyak bisnis main di otak, bukan di fisik. Betul. Tapi ketika umur 20-an, kita mau bisnis, kita masih bisa berdarah-darah. Masih ada kesempatan kita untuk belajar dari pengalaman gitu kan. Nah, itu saya tempuh gitu. Saya merasa kayaknya dunia kerja saya ini terlalu nyaman. Hanya kerja sekian jam aja, terus pulang, terus gue ngapain lagi gitu kan. Gue mau bisnis juga terbatas karena besok juga harus kerja lagi gitu. Artinya kalau mau total bisnis ya harus keluar gitu loh, berdarah-darah gitu. Nah, cuman bedanya kalau sekarang kita bisa belajar dari mentor-mentor supaya kita nggak parah amat gitu loh berdarahnya. Kalau dulu kita belajar dari awal, dari nol gitu, dari mulai kerja yang jualan yang murah-murah kayak gitu, sampai kenapa hidup saya nggak berubah juga ya. Saya sudah bisnis tapi hidup saya nggak berubah. Ternyata kuncinya apa? Literasi, kurang baca. Suatu hari teman saya minjemin buku dari Pak Renal Kasali, saya lupa judulnya apa, itu udah belasan tahun yang lalu. Saya baca buku itu betul-betul mengubah mindset saya, gitu loh. Profesor Renal Kasali ya. Iya, akhirnya mulai ketika itu juga saya mulai menjual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, disitulah perubahan itu terjadi gitu loh. Jadi perubahan itu akan terjadi kalau kita mengubah mindset kita. Jadi otak kita itu harus di-upgrade gitu loh. Tambah ilmu lagi. Kalaupun kita tidak bisa ikut kelas berbayar, at least kita dengar podcast bisnis atau kita baca buku sekarang. Kan di Gramedia juga ada lah. Kalau kita lihat judulnya bagus, mungkin ada beberapa sampel di situ kita baca. Oh, ini bagus banget nih. Ya udah kita beli kan, harganya nggak terlalu tinggi lah gitu. Artinya kan semua ini jalan menuju jalan menuju ilmu. Di mana ilmu itu nanti menghasilkan pundi-pundi buat kita. Ya kan? Sesuai tuntunan Nabi kita harus kaya nih ya. Kaya ya. Kan? Tapi kalau malas baca, malas literasi ya kan, nggak mau upgrade otak, ya gimana mau kaya dan poligami. Iya sih, saya benar juga sih ya. Itu persiapan, soalnya itu persiapan. Betul. Persiapannya di situ. Betul sekali. Ada konektivitas antara poligami dan persiapan itu dan ilmu sehingga menjadi kaya gitu kan. Iya. Nah, kebanyakan orang itu begini, ngambil sampelnya yang salah. Chef tuh buktinya poligami itu cerai juga. Gimana? Iya, kan hal yang wah itu gimana tuh Chef? Saya bilang gini, kalau pernikahan poligami ada yang bercerai, maka ketahuilah pernikahan monogami ribuan kali lebih banyak orang yang bercerai. Lihat di pengadilan agama contohnya, mayoritas di situ isinya pernikahan yang cerai itu yang monogami, bukan yang poligami. Makanya saya bilang begini, otak kita ini, mindset kita ini jangan melihat yang negatif gitu loh. Baik. Kalau negatif hasilnya negatif. Iya sih, benar sih. Kalau kita ini begini masalahnya, banyak orang tuh merangkai penderitaan dia sendiri dalam bingkai hidup dia karang. Dia mau menderama dalam ini ya. Iya benar sih. Makanya ketika diajak sukses nggak bisa. Kenapa? Karena dia sendiri tidak mau berubah gitu loh. Fix mindsetnya tetap gitu.
nggak mau berubah gitu. Wah, kayaknya gue mah emang dari dulu memang miskin gitu. Nah itu dia akan miskin gitu. Kalau orang berani ngomong begitu, dia akan miskin gitu loh. Karena dia sendiri sudah mengucapkan suatu perkataan, dan perkataan itu Allah ijabah gitu kan. Apalagi kalau ada laki-laki yang takut nikah. Iya. Iya kan? Dia takut banget nikah. Entah apapun alasannya gitu. Dia takut menikah gitu kan. Padahal iya. Padahal tinggal dia cari ilmunya, pernikahan, kenapa ada pernikahan gagal, kan dia bisa tanya kepada pakar gitu loh. Dia belajar ilmunya, oh perempuan tuh seperti ini loh, speknya tuh seperti ini, begini spek perempuan. Oh dramanya seperti ini gitu loh. Kan ada di Al-Quran pun Allah terangkan itu. Kenapa coba laki-laki itu banyak takut sama perempuan? Karena perempuan itu Allah sendiri terangkan, mereka tuh pakarnya tipu daya, rekayasa. Iya, berarti memang kita harus memahami karakter perempuan itu secara mendasar. Iya. Bahkan sampai ke genetikanya. Yes, dalilnya apa? Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya itu adalah tipu daya kalian, dan tipu daya kalian betul-betul hebat. Allah katakan azim di situ, hebat. Bayangkan aja nih, ini perempuan kan makhluknya kelihatan gitu loh. Allah katakan tipu daya dia azim, besar, hebat gitu. Sedangkan syaitan udahlah dia wujudnya tidak kelihatan. Allah katakan inna kaida syaitona kana doif, lemah. Udahlah nggak kelihatan, lemah lagi. Jadi kita harus tahu ini perempuan ini seperti ini gitu loh. Azim tipu dayanya. Tapi juga ada rahasianya sebenarnya di situ. Teknik menaklukkan tipu daya. Nah itulah yang diajarkan di alam bawah sadar perempuan. Kayaknya harus berburu. Sesuatu aku jadi muridmu. Masya Allah. Kayak gitu. Luar biasa. Jadi kalau perempuan, kalau kita tahu ilmunya, dia mau bikin drama apa aja kita udah tahu nih. Dia bergerak sedikit, kita kayak ibaratnya itu udah tahu nih. Arahnya kemana? Gue tahu lah. Lu mau bikin apa gitu. Mau bikin drama apa tahu lah gitu. Mental. Akhirnya dia yang luluh. Oke. Kalau kita tahu ilmunya, dia akan luluh. Ini sepertinya dibutuhkan sama laki-laki. Semua laki-laki hanya butuhnya. Jadi masalahnya sebenarnya laki-laki bukan perempuan. Laki-lakinya yang harus belajar. Gitu. Yang bikin persiapan tuh laki-laki loh. Laki-laki benar sekali. Karena kita imam. Kan makmumnya nanti banyak gitu loh. Asli, saya kayak mendapatkan satu ilham banget luar biasa. Tapi by the way coba di-share dulu ke Footers. Kelasnya itu apa aja? Ya, terus kapan kelasnya, berapa hari, harganya berapa, Chef? Oke. Jadi kelas yang saya buat itu hari ini ada 2 versi. Yang untuk offline-nya. Dan offline-nya kita di Bandung. Di Grand Sharon Residence namanya, di daerah Bandung Timur, dekat dengan Polda Jawa Barat. Itu masuknya sebelah Rumah Sakit Islam di situ. Kelasnya itu ada nanti di tanggal 14 sampai 15 Desember ini. Oh, lagi sebentar. Iya, sama yang satu lagi tanggal 21 sampai 23 Desember. Jadi yang satu Sabtu Ahad, yang satu Sabtu Ahad Senin. Yang 2 hari itu harga 9,9 juta. Itu full dari pagi jam 7 sampai jam 9 malam, 14 jam. Kalau yang satu lagi itu 3 hari, jamnya juga sama kayak gitu. Cuman yang satu lagi itu harganya 35 juta. Itu ilmunya lebih padat, lebih materinya lebih banyak lagi. Jadi ilmunya sebenarnya ini ilmu kelas roti Jepang. Tapi nanti di akhir sesi kita kasih bonus materi tentang ada sekitar 14 bab yang kita akan kita bahas tentang itu software perempuan seperti apa, alam bawah sadarnya seperti apa, bentuk-bentuk drama mereka seperti apa, teknik menaklukkan drama itu seperti apa gitu. Jadi kita kemudian teknik sebagai laki-laki bagaimana kita mengupdate dan menginstal software laki-laki kita sehingga dominan itu muncul dan si perempuan akan jadi feminin. Jadi perempuan kembali kepada fitrahnya, laki-laki kembali kepada fitrahnya gitu. Itu materi. Jadi kelas roti Jepang ini ibaratnya saya akan kasih materi tentang ilmu roti, tentang siapa target market. Jadi bukan cuma cara buat, sudah jadi nih produk gimana cara ngejualnya, target marketnya siapa, harga jualnya berapa, HPP-nya berapa, nyari alatnya di mana, beli bahannya di mana, semua sampai detail. Iya, sampai autopilotnya seperti apa. Wow. Udah kan disiapkan nih, berarti kan senjatanya disiapkan, bahan bakarnya disiapkan nih, gitu. Betul. Nah, suatu saat kaya, nah ini loh ilmunya, ilmu tentang poligami, bagaimana rumah tangga yang pertama ini harus beres dulu gitu loh. Kalau sudah beres dulu, gampang lah saya bilang. Poligami itu hal yang gampang sebenarnya kalau tahu ilmunya. Nggak akan bikin berantakan kok. Karena banyak sekali contoh yang cuman sayangnya tidak diangkat ke publik gitu. Tidak diangkat ke publik, padahal itu berhasil loh poligaminya. Bahkan saya katakan perempuan tuh punya software berbagi suami. Software itu ada. Tapi bagaimana cara kita ngehidupin itu software itu ada caranya.
Bagaimana cara download? Sehingga perempuan itu ya, istri pertama itu akan mencarikan istri berikut suaminya. Idaman. Itu ada loh. Serius. Ada. Saya punya rekamannya itu. Jadi istri pertama mencarikan. Iya, banyak yang beredar saya lihat. Iya. Istri pertama mencarikan istri berikutnya untuk suaminya. Kamu pengen kayak cewek kayak apa sih? Ntar gue cariin deh gitu loh. Di antara teman-temannya dia kayak gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kaya. Karena sudah. Bukan cuma itu dulu. Ya, 6 kriteria ya pasti. Tapi sebenarnya kenapa? Karena alam bawah sadar triggernya kita tarik. Trigger di dalam alam bawah sadar perempuan itu ditarik sehingga dia akan suka rela loh. Tapi itu kesannya manipulatif gak sih? Enggak. Karena apa? Karena kita tahu. Karena gini. Karena sekarang kan terjadi missing link nih. Di satu sisi ayatnya memperbolehkan, kenapa di sisi lain perempuannya nolak? Mayoritas. Oh iya. Nah, missing link ini pasti ada sesuatu nih. Iya. Triggernya. X-nya ada. Part X-nya itu. Nah, X-nya ini di ilmu psikologi ada dia. Dibahas itu. Nah, itu kalau disambung ke matching dia, bisa dia. Tapi sebenarnya gini, yang menolak poligami kan cuma 25% dari perempuan. Kenapa? Sisanya 75% setuju. Kenapa saya katakan begitu? Karena yang 25% ini siapa coba? Istri pertama. Kan 2, 3, dan 4 kan ada, berarti ada 4 kan, berarti kan ini cuma 25%, 75% setuju sebenarnya gitu loh. itu faktanya begitu kan? Iya. Seperti itu. Masya Allah. Chef, luar biasa Chef. Itu jadi. Udah, ini saya kayaknya harus ngobrol lanjutan lagi sama antum Chef. Masya Allah. Karena banyak ingin saya pelajari. Jika tidak keberatan, siapa tahu saya bisa minta jadi mentor lah biasanya. Iya. Karena kita kan laki-laki butuh mentor. Betul. Kita siapa butuh mentor. Dalam hal apapun itu. Iya, betul. Apalagi ini masalah rumah tangga ini dia panjang masalahnya. Iya, betul. Ya Allah, 5 tahun pertama ini buat saya. Iya. Betul. Karena kalau kita tahu ilmunya itu, kita ketawa aja gitu loh. Karena saya sadar saya belum punya ilmunya. Makanya saya harus cari mentor. Babak belur gitu. Babak belur parah. Iya. Babak belur parah. Karena kalau orang udah punya ilmu, ketika masuk dalam rumah tangga itu dia makin tahu dia sebenarnya istri itu makin mencintai suami loh, bukan luntur cintanya, enggak. Tambah mencintai. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya, detailnya itu seperti apa gitu loh, ilmu pasangan gitu loh. Chef, luar biasa, thank you banget. Iya, thank you banget. Chef luar biasa, ini hal yang baru yang saya dapatkan dalam sepanjang usia saya ini. Dan saya anggap ini bukan kebetulan. Ini udah direncanakan sama Allah Subhanahu wa taala untuk saya pribadi. Mungkin ini adalah jalan saya mempersiapkan the next step untuk hidup saya. Insyaallah. Voters, jangan lupa kalian subscribe, follow dan komen. Kita jumpa di next podcast mungkin sama Chef Fahri juga. See you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.